Perilaku Caligula ini menjadi sangat ekstrim dan aneh sehingga banyak orang yang percaya kalau dia ini sebenarnya gila. Dia dikenal suka memerawani para gadis-gadis di malam pertama pernikahan mereka. Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Di video cerita kali ini, aku akan membahas tentang salah satu kaisar Romawi yang cukup fenomenal ya. Dan ini juga di request oleh salah satu historita. So, buat kalian yang penasaran tentang kaisar Romawi yang cukup kontroversial ini, make sure to keep on watching. Tapi aku mau ngingetin dulu buat yang belum subscribe, please jangan lupa di subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Tolong dong di subscribe, masa channel yang kasih kalian informasi seputar sejarah nggak di subscribe, cuma ditonton doang. Channel gosip aja dipantengin tiap hari. Kisah Caligula adalah warisan cerita yang diturunkan ke kita semua sejak ribuan tahun silam. Dalam 29 tahun hidupnya yang cukup singkat, dia mengalami tragedi yang mengerikan, kebencian yang mendalam, dan juga kematian yang brutal. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, perilaku Caligula ini menjadi sangat ekstrim dan aneh sehingga banyak orang yang percaya kalau dia ini sebenarnya gila. Caligula adalah kaisar ketiga dari Kekaisaran Romawi. Dia lahir pada 31 Agustus 12 di Antium, Italia. Orang tuanya adalah Germanicus dan Agrippina the Elder. Dan dia adalah salah satu dari 6 anak mereka. Ayahnya, Germanicus, adalah keponakan dan putra angkat Kaisar Tiberius. Kematian Germanicus pada tahun 19 Masehi disertai desas-desus bahwa Tiberius telah meracunnya karena rival politik. Agrippina the Elder percaya Tiberius membunuh suaminya dan secara terbuka mengumumkan akan membalaskan dendam. Sebagai tanggapan akan ancaman itu, Tiberius pun memenjarakan Agrippina dan juga anak-anaknya. Namun, karena Caligula masih terlalu muda, dia terhindar dari penjara dan dikirim untuk tinggal bersama Livia ya, yaitu ibunya Tiberius. Caligula kemudian diadopsi oleh Tiberius, yaitu pembunuh ayahnya. Dan Caligula terpaksa untuk menyembunyikan kebenciannya kepada Tiberius. Segera setelah itu, Caligula dan sepupunya, Gemellus, menjadi ahli waris tahta yang sama. Namun, setelah kematian Tiberius pada 37 Masehi, sekutu Caligula, yaitu Marco, mengatur agar Caligula menjadi satu-satunya pewaris tahta. Gak lama kemudian, Caligula pun menghukum mati Gemellus dan juga Marco. Dan dia pun menjadi kaisar Roma ketika dia ini baru berusia 25 tahun pada 37 Masehi. Beberapa bulan singkat setelah Caligula menjadi kaisar, dia pun jadi sakit parah. Orang-orang meyakini bahwa dia ini sebenarnya diracun, meskipun dia akhirnya bisa sembuh ya. Dan ketika itulah dia ini kelakuannya menjadi sangat gila. Dia mulai membunuh orang-orang yang dekat dengan dia dan juga mengirimkan orang-orang yang dekat sama dia ini ke pengasingan. Tiberius Gemellus, yaitu sepupu sekaligus putra angkatnya, dibunuh sehingga membuat nenek Caligula sangat marah. Gak lama kemudian, neneknya Caligula meninggal dunia, entah karena bunuh diri atau dibunuh sama Caligula. Salah satu tindakan Caligula yang sangat kontroversial adalah dia ini menyatakan bahwa dirinya adalah seorang dewa. Kabarnya, dia mulai menyebut dirinya sebagai dewa ketika bertemu dengan politisi dan dia sering disebut sebagai Jupiter dalam dokumen publik. Bahkan, dia menggantikan patung-patung dewa di kuil dengan kepalanya, guys. Ketika tindakan Caligula ini menjadi sangat-sangat memalukan, otomatis rakyatnya pun malu ya terhadap kaisar mereka. Pernah juga waktu itu Caligula menyatakan kepada Senat bahwa dia akan meninggalkan Roma dan pindah ke Mesir, di mana dia nanti akan disembah. Cassius Chaerea dari Praetorian Guards mulai merencanakan kematian Caligula. Pada 24 Januari 41 Masehi, sekelompok penjaga menyerang Caligula setelah acara olahraga. Dia pun ditikam lebih dari 30 kali dan setelah kematiannya, dia dimakamkan di kuburan yang dangkal. Beberapa orang mengatakan bahwa dia ini sebenarnya gila, tapi para sejarawan berteori bahwa Caligula mungkin menderita epilepsi. Teori ini didukung oleh fakta
bahwa Caligula diketahui suka berbicara dengan bulan. Karena pernah dipercaya ya bahwa epilepsi ini disebabkan oleh efek bulan. Sejarawan lainnya berteori bahwa Caligula mungkin menderita hipertiroidisme karena iritabilitasnya dan juga cara dia menatap ke kejauhan. Meskipun pemerintahan Caligula sebagai kaisar berumur pendek, tapi dia juga memiliki pengaruh besar terhadap kekaisaran Romawi. Nah, entah kematiannya ini didorong oleh kematian ayahnya, atau karena dia pernah diracun, atau kondisi medis, atau karena dia pernah tinggal bersama pembunuh ayahnya yaitu Tiberius, gak ada yang pernah tahu. Yang jelas, Caligula dengan kegilaannya yang aneh tetap menjadi salah satu kaisar Romawi yang paling terkenal sepanjang masa. Nah, kira-kira begitu cerita singkat tentang Kaisar Caligula. Selanjutnya aku akan bahas tentang hal-hal gila apa saja yang pernah dilakukan oleh Caligula. Yang pertama, mengawini adiknya sendiri tanpa merasa berdosa. Salah satu kontroversi terbesar yang pernah dilakukan Caligula selama memerintah adalah keputusannya untuk mengawini Drusilla, yaitu adik kandungnya sendiri. Alasannya sendiri begitu konyol. Caligula melakukan hal itu karena ya dia mau aja. Drusilla sendiri pun gak kuasa ya untuk menolaknya. Keputusan gila ini tentu membuat masyarakat Romawi menjadi resah. Alhasil, ketika itu banyak banget orang-orang yang gak setuju dan protes tentang hal yang dilakukan oleh kaisar mereka ini. Tapi sayangnya, hampir gak ada satu orang pun yang berani mengungkapkan ketidaksukaannya itu. Karena kaisar dianggap titisan Tuhan. Yang kedua, meniduri setiap pengantin baru. Caligula dikenal dengan perilaku amoralnya yang sudah tidak karuan. Tak hanya dibuktikan dengan mengawini adik kandungnya sendiri, sang kaisar bejat ini juga punya kebiasaan yang bisa dibilang sangat gila. Dia dikenal suka memerawani para gadis-gadis di malam pertama pernikahan mereka. Menurut cerita, Caligula ini udah biasa ya mendatangi para gadis yang baru nikah. Sang raja ini bertindak seperti si suami dengan menggagahi para perawan yang mungkin belum disentuh oleh suaminya. Gilanya guys, kadang sang suami sendiri membantu memegangi istrinya ketika dilecehkan oleh Caligula. Ya mereka nggak berani melawan ya, karena kalau mereka melawan, nanti mereka dieksekusi. Yang ketiga, menjadikan kudanya imam di kuil. Gak hanya merusak tatanan moral dan sosial, Caligula juga merusak aturan agama. Pernah suatu ketika, dia menyuruh orang-orang untuk mengangkat kuda kesayangannya yang bernama Incitatus untuk menjadi imam di kuil. Tentu aja ini adalah sebuah penistaan yang sangat dahsyat. Sayangnya, lagi-lagi, semua orang tuh nggak mau melawan. Caligula menganggap hal tersebut adalah sebuah lelucon, padahal yang dipermainkannya itu merupakan atribut ketuhanan. Dan dari sini makin bertambah ya kebencian orang-orang terhadap kaisar gila ini. Selanjutnya, suka mengancam dan eksekusi seenak hati. Salah satu kebiasaan paling gak manusiawi lain dari seorang Caligula adalah kegemarannya mengancam orang-orang. Pernah dalam sebuah jamuan makan besar, Caligula bercandaria dengan tamu-tamunya. Ketika orang-orang pada tertawa, Caligula kemudian berkata, "Aku sedang berpikir bahwa hanya dengan satu angkukan kepala, aku dapat memerintahkan leher kalian digorok." Kemudian setelah dia bilang gitu, ya tamu-tamunya kan otomatis diem ya. Gak hanya suka mengancam, Caligula ini juga seenaknya mengeksekusi orang. Pokoknya gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia suka memerintahkan aja, tolong yang itu dieksekusi ya. Pernah nih ada yang bertanya sama dia, kenapa dia tega melakukan hal itu, dan dia bilang, ya dia melakukan itu supaya hatinya puas. Selanjutnya, tahanan botak untuk makanan di kebun binatang. Satu lagi alasan kenapa Caligula bisa dikatakan sebagai kaisar sinting. Diketahui dia pernah melakukan perintah yang bikin ngeri siapapun yang mendengarnya. Jadi ketika itu beberapa kebun binatang kehabisan daging untuk makanan sehari-hari. Dan pemerintah sendiri tengah sulit ekonominya karena saat itu Caligula ini suka foya-foya. Seperti nggak kehabisan akal, Caligula kemudian menyuruh sipir untuk menengok ke dalam penjara dan mencari tahanan yang berkepala botak. Setelah terkumpul nih para napi botak ini, kemudian sang raja menyuruh mereka semua dieksekusi, kemudian dicincang-cincang. Kalian tahu nggak dagingnya untuk apa? Yap,
dipakai untuk memberi makan hewan yang ada di kebun binatang tadi, guys. Aduh, aku nggak bisa ngebayangin ya, hidup dipimpin oleh raja gila kayak gini. Makanya nggak heran kalau pada akhir hidupnya, Caligula tewas oleh rakyatnya sendiri yang muak dengan kegilaan-kegilaan yang dilakukannya. Untung dia mimpin cuma sebentar. Kalau sampai belasan tahun dipimpin oleh Caligula, Romawi kayaknya udah tinggal sejarah sejak lama ya. By the way, dia ini menjadi kaisar Romawi hanya sekitar 4 tahun. Oke, itu dia sedikit cerita tentang kaisar Romawi yaitu Caligula yang sangat-sangat gila. Silahkan komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang Caligula ini. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan juga bisa menemani waktu kalian. I love you all so much, and I'll see you in my next video. Bye! Beberapa bulan yang... Nah, kira-kira begitu cerita... Nah, begitu...